Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nur Mutiasari. Saya Putri Rahmadania. Saya Inayatul Ulia. Saya Natasha Aulia. Dan saya Reni Atika. Di video kali ini kami membuat simulasi pelaksanaan supervisi pendidikan dengan tema supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Nah, jadi gini Bu, kita itu nantinya kan akan melaksanakan kegiatan observasi untuk supervisi pendidikan. Nah, jadi kira-kira kapan Ibu Putri dan Ibu Tasya bisa melaksanakan kegiatan supervisi ini? Nah, kalau pada mata pelajaran saya Bu, pada mata pelajaran agama Islam itu di minggu depan itu di tanggal 10 bulan Mei 2025, itu tepatnya hari Sabtu. Biasanya mata pelajaran saya pada jam 7.30 sampai jam 8. Kalau saya itu tanggal 15 bulan 5 2025 hari Jumat, biasanya jam 9 sampai jam 10.15. Berarti Ibu Tasya tanggal 10 bulan 5 2025 jam 7.30 sampai 8. Ibu Putri tanggal 15 bulan 5 2025 jam 9 sampai 10.15. Ya, saya rasa bisa saya sesuaikan lagi dengan waktunya ya. Semoga nanti tidak ada halangan ya. Amin. Tunggu di minggu depan ya. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah bagusnya kita membaca doa. Terlebih dahulu, doa mulai. Baiklah, anak-anak, pada hari ini kita akan membahas materi tentang puasa. Dan sebelumnya, aku mau tanya dulu, apa masih ada yang ingat minggu kemarin kita membahas tentang materi apa? Haji dan umroh, Bu. Baiklah, ya, apa itu haji? Haji itu adalah ibadah apa ya? Rukun Islam yang kelima, Bu, yang wajib dikerjakan oleh umat muslim pada bulan haji atau Dzulhijjah itu. Yang dilakukan seperti tawaf, sa'i, ifrad, terus wukuf di pada Arafah. Baiklah, selanjutnya Reni, apa itu umroh? Apa yang maksudnya umroh? Kalau umroh ini ibadah yang dilakukan oleh umat Islam dengan melakukan beberapa ritual seperti tawaf, sa'i, dan tahallul di Masjidil Haram ataupun Masjid Mekah. Dan umroh ini dapat dilakukan kapan saja dan bisa pakai tahun. Berbeda dengan haji, kalau haji ini memiliki waktu yang tertentu. Ya, benar. Jadi Ibu anggap kalian sudah mengerti tentang materi minggu kemarin ya, tentang haji dan umroh. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas tentang puasa. Ada yang tahu apa itu puasa? Tidak Bu. Jadi, puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum dan dari segala hal yang membatalkannya. Mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Sebelumnya, kita itu kan pada saat berpuasa, pada subuh, yaitu yang disebut dengan ada kita biasanya lakukan itu sahur namanya. Sebelum sahur itu kita pasti membaca niat. Ada yang tahu bagaimana lafaz niat puasa? Reni tahu? Boleh dibacakan Reni? Apa itu niat puasa? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shawma wajibah dari fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati faslillahi ta'ala. Itu adalah niat puasa dengan artinya aku berniat puasa esok hari untuk menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Jadi di dalam materi puasa ini Ibu akan menjelaskan tentang apa saja syarat dan rukun puasa. Yang pertama, syarat sah puasa itu harus balik
Islam, terus berakal, mampu berpuasa. Kalau yang perempuan itu tidak haid, kan kalau laki-laki tidak datang haid kan, jadi kalau misalkan perempuan yang datang haid itu tidak dibenarkan untuk berpuasa. Terus yang kemudian itu ada rukun puasa. Rukun puasa itu ada dua, yang pertama ada niat, yang tadi dibacakan oleh Rini. Terus yang kedua itu ada menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya, seperti kadang kita wudhu terus kadang tidak sengaja atau telat ya betul. Terus yang kedua itu ada manfaat puasa. Jadi di sini selain puasa itu kita menjalankan ibadah, tapi ada juga beberapa manfaatnya, yaitu untuk meningkatkan ketakwaan contohnya. Terus yang kedua melatih kesabaran. Terus yang ketiga membersihkan jiwa dari dosa. Terus yang keempat menyehatkan tubuh, dan yang kelima membuat diri menjadi disiplin dan tanggung jawab. Jadi puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar, tetapi juga menahan diri dari segala perbuatan dosa. Kalau kita puasa itu kan kita harus diwajibkan untuk sholat lima waktu, untuk mengaji, kalau bisa kita harus mengaji, tadarus. Terus kita tuh harus jadikan puasa ini sebagai sarana untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baiklah, kalau penjelasan tadi, apakah ada yang ingin bertanya tentang puasa? Sudah makan, sudah mengerti bagaimana awal ilmiahnya, apa syaratnya, apa hukumnya, apa manfaat puasa. Ibu harap kalian mengerti tentang materi ini ya. Dan tadi adalah penjelasan tentang puasa. Nanti mau ditunjukkan kalian mencari dalil tentang puasa. Setelah kalian dapat, kalian itu terus kalian tulis dalam buku, lalu kita akan bahas sama-sama dalil tadi. Jadi apa Bu? Ya, cuma dicatat aja, lalu nanti kita bahas sama-sama. Ada yang belum mengerti tentang tugasnya? Sudah Bu. Baiklah, sekian hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu harap kalian mengerti dengan materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Baiklah, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih ya. Ibu ya. Dan Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ibu, Langsung aja ya. jadi materi yang kita terakhir itu apa ya kemarin? Berarti minggu ini kita lanjut materi praktek sholat jenazah ya. Ya, nanti kalian catat aja tuh di halaman berapa itu? Tulis tuh, halaman 15. Nanti catat aja sampai mana lagi ya. Nanti kalau misalkan udah selesai, dikumpul sama sekretaris, nanti Bapak akan bekerja saja ya. Ya Bu. Udah selesai? Benar Bu. Jadi kita sebut. Kayaknya ini belum semua lah, nggak usah dikasih. Itu semua Bu. Ya. Kenapa kalian keberatan? Ini waktunya udah mau habis ya. Udah selesai kalian? Belum. Bentar lagi. Ya udah kumpulkan aja. Ini nanti step kumpulkan Bu. Iya. Soalnya kita ada materi yang sini. Dan ini bagian lagi. Aku nggak bawa soalnya ya. Bisa dikumpulkan lagi.
kegiatan supervisi yang kita lakukan kemarin. Nah, jadi saya ingin memberikan apresiasi nih untuk Ibu Tasya karena mengajarnya cukup bagus ya, karena sudah sesuai dengan RPP, kemudian bisa menguasai kelas, kemudian menjelaskannya juga bagus gitu kan, siswa juga mengerti. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan juga cukup bagus. Cuman saran saya nantinya untuk kedepannya ibu bisa menggunakan strategi baru lagi untuk agar siswa itu tidak bosan dengan metode-metode yang pernah dilakukan sebelumnya, gitu kan? Karena kan biasanya siswa itu suka dengan metode yang baru, agar lebih tidak membosankan. Ya, betul. Dan untuk Ibu Putri, ini saya ingin bahas lagi. Kemarin pas evaluasi pas observasi, ibu itu kemarin mengajar di kelas cuma menyuruh siswa untuk mencatat materi saja tanpa ibu jelaskan gitu kan. Itu bagaimana siswa bisa mengerti lebih mengerti materi yang ibu berikan? Biasanya Ibu, kalau untuk kelas saya itu memang metode belajar saya itu hanya memberikan catatan atau tugas saja dan mereka itu mengerjakan sendiri gitu, belajar sendiri. Tapi yang namanya siswa itu dia pasti biasanya membutuhkan penjelasan dari guru. Kalau memang misal cuma dari materi saja, itu biasanya materi itu kurang tersampaikan gitu kan. Jadi alasan gurunya untuk juga menjelaskan. Nah, kemudian saya dengar isu-isu dari teman-teman lain bahwa ibu itu jarang masuk ke kelas. Kemudian kalau sekalinya masuk, ibu hanya suruh siswa untuk mencatat, kemudian ibu tinggal keluar. Benar kan itu? Iya Bu, benar. Soalnya saya juga kalau misalkan izin keluar atau tidak masuk ke kelas dulu, saya sudah memberikan catatan juga di kelas yang saya masuk ini. Jadi ibu tidak sempat menjelaskan gitu ya? Ya, soalnya saya juga kalau keluar itu bukan hanya sekedar keluar saja, tapi saya ada pekerjaan juga di luar itu. Jadi karena ada dua pekerjaan ini jadinya bentrok ya. Jadi menurut saya nih alangkah lebih baiknya itu bisa membagi waktu lagi. Kalau mengajar ya mengajar, kalau misal ada kegiatan pekerjaan di luar ya pekerjaan di luar gitu. Kalau bisa. Nanti saya koordinasi dengan tim saya Bu, soalnya biar lebih kita lagi memanage waktu antara pekerjaan saya di luar dan saya mengajar. Pengembangan dari Ibu Putri dan Ibu Tasya juga yang tadi agar bisa menggunakan strategi baru lagi ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di evaluasi selanjutnya. Semoga lebih baik lagi ceritanya ya. Terima kasih Bu.